Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan percaya bahwa saya lebih suka salib hidup daripada beban hidup. Kayaknya kalau beban hidup tuh kayaknya berat pisannya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama membawa salib hidup kita bersama dengan Tuhan dan kita akan enjoy, menikmati. Jadi jangan waduh kayaknya berat, jangan. Jadi salib kita itu adalah panggilan kita. Biarlah panggilan Tuhan bagi kita hari ini kita mau jalani dengan baik dan harusnya tidak jadi berat. Tapi kita lalui dengan sukacita. Kita pujikan NKB 137, NKB 137 bait pertama dan yang kedua. NKB 137 bait pertama dan yang kedua. Adakah berat beban hidupmu? NKB 137 bait pertama dan yang kedua. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Ada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu tak sampaikan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa segala tantangan dan kehidupan kami hari ini akan jadi ringan. Kenapa? Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami mau belajar percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nanti Tuhan taruh sedikit demi sedikit ada di kanan kiri kami. Ketika kami menghadapi tantangan, Tuhan munculkan sukacita dan kesegaran-kesegaran yang membuat jalan kami jadi lebih ringan. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari 2 Raja-Raja 3, 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan bagi kita sekalian. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Sarfat, yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan Allah." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan pada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Kalau ditanya ya, saya paling sering ditanya, Pak Andre dulu kenapa sih pengen jadi pendeta gitu ya? Awalnya tuh gimana? Biasanya kalau pendeta ditanya kayak gitu pasti jawabnya Tuhan memanggil. Tuhan memanggil. Pasti jawaban berikutnya, Tuhan manggil. Emang ada suaranya Tuhan tiba-tiba dari langit, "Andreas, jadilah engkau pendeta." Kayaknya kan nggak mungkin ya. Jadi panggilan seperti apa sih? Dan saya mau ajak kita melihat bahwa sebenarnya Bapak Ibu juga setiap hari Tuhan
memanggil kita melakukan sesuatu hal yang baik sebenarnya. Nah, hidup dalam panggilan Tuhan itu seringkali tidak berhasil ketika kita menjalani hidup ini semau kita. Misalnya hari ini ya, pokoknya saya mau A, Tuhan suruh kita sebenarnya ke B. Nah, ketika Tuhan mau ke B, kita tetap nekat ke A. Ketika jarak antara tujuan kita dan tujuan panggilan Tuhan makin jauh, hati itu akan terasa tidak nyaman. Sekali lagi, kalau apa yang kita mau nggak sama dengan yang Tuhan mau, makin jauh kita jalan dari apa kehendak Tuhan, hati kita nggak nyaman, nggak enak. Mau walaupun yang kita jalan itu kayaknya happy-happy, nggak ada masalah, tapi pasti mengganjal. Nah, itu juga yang saya alami ketika saya mau jadi pendeta. Jadi dulu kecil pengen, tapi habis itu saya emang nggak mau, udah nggak mau sama sekali. Tapi makin saya nggak mau, makin saya kabur, Tuhan makin tarik saya. Jadi kayak kejadiannya, kisahnya Yunus. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Yoram. Yosafat, dan Raja Edom. Mereka lagi dikepung sama ada satu bangsa Moab. Mereka mau kabur, bingung, lagi jalan air kering, pasukan udah haus, capek di padang gurun. Mereka udah berarti udah pilihannya antara mati kehausan atau mati diserang musuh. Sehingga mereka minta pertolongan dari Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa ngingetin, lah kamu udah terlalu jauh. Kenapa nggak dari dulu minta petunjuknya? Kenapa baru sekarang? Nah, ibaratnya tadi ya, udah keburu jauh, baru kan Tuhan bilang, tuh kan udah dibilangin. Kita tuh paling sering kayak gitu tuh Bapak Ibu Saudara. Dan saya beberapa kali paling senang gitu ya jemaat tuh, Pandai gini gimana? Terus saya kasih masukan, terus nggak dilakukan. Terus saya pikir, tapi saya nggak mau belajar maksa lagi, karena saya udah lihat berapa kali dan sering sekali. Dan dari kisah-kisah di Alkitab juga, biarin aja, nanti juga balik. Kalau memang tadi ya, ketika Tuhan manggil kita untuk melakukan sesuatu dan kita menjauh, Tuhan bisa pakai segala cara untuk membalikin kita dengan mudahnya. Jadi jangan jauh-jauh dari kehendak Tuhan. Terus bisa taunya dari mana kehendak Tuhan ya? Dekat sama firman Tuhan, bergumul, dekat, sering ngobrol sama orang-orang yang kita percaya. Terus juga ikut dalam persekutuan gereja. Nah, kehendak Tuhan itu nanti akan muncul di situ tuh, lewat khotbah, lewat cerita sama orang. Misalnya kita udah berkeluarga, ada masalah, duh kok masalahnya nggak selesai, dikasih khotbah nih, denger, bener juga nih, tapi jangan males, gengsi, makin kita jauh, Tuhan makin tarik itu. Jadi kembalilah rekan-rekan, pagi ini kita mau percaya bahwa pagi ini kita mau kembali ke jalan Tuhan, ke panggilan Tuhan. Kalau kita udah ngambil keputusan jauh dari kehendak Tuhan, pasti kita nggak nyaman nih, minggu-minggu ini nggak nyaman di hati. Aduh, kenapa ya gini ya, nggak serak ya. Nanti Tuhan akan balikin, tapi nggak usah buru-buru. Ya udah, berarti saya ubah keputusan saya, jangan buru-buru, tenang aja, pelan-pelan aja. Tuhan tuh nggak suka buru-buru. Kita tuh kan pengennya apa-apa cepet-cepet ya, paling suka. Dan saya juga senangnya cepet-cepet Bapak Ibu. Setelah saya berproses jadi pendeta, saya baru tahu bahwa nggak bisa, semua nggak bisa dicepet-cepetin. Nikmati aja, waktunya Tuhan tuh waktu yang terbaik. Makin kita buru-buru, makin kita jatuh dan makin jauh dari Tuhan. Pelan-pelan aja. Tuhan juga, kalau Tuhan pengen mempercepat, Tuhan sendiri yang mempercepat, bukan kita. Kita berproses aja dalam pergumulan keluarga, dalam usaha, dalam pelayanan. Nikmatin aja. Sakit nggak enak ya dipikul. Kebencian, kemarahan, kekecewaan, rasa sakit hati ya dipikul. Mau gimana lagi? Dan pelan-pelan Tuhan akan tunjukkan jalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kembali ke jalannya Tuhan. Tuhan memanggil kami, Tuhan punya rancangan, tapi kami sukanya meleot, sukanya menyeleweng, sukanya menjauh. Tuhan, bawa kami pulang supaya kami kembali ke jalan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, sekalipun nanti prosesnya harus lama, sekalipun prosesnya nggak sebentar, tapi kami mau tetap berproses bersama-sama dengan Tuhan dan pikul salib ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.